Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan chapter 5 yaitu Communicating Across Cultures. Pertama-tama kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Sultan Akram, kemudian Kelvin Kusuma, kemudian Abdul Muzaki, dan Fatih Rizky. Yang akan dijelaskan di chapter ini, yang pertama ada Interpersonal Communication, Cultural Screens on Interpersonal Communication, kemudian Culture Cognition and Communication, Culture and Communication Protocols, dan Discussion Question. Jadi yang pertama itu kita membahas komunikasi interpersonal. Menyadari pentingnya dan sulitnya komunikasi lintas budaya, akademisi, konsultan, dan sesama manajer telah lama berupaya memberikan saran kepada mereka yang berangkat untuk penugasan global dan lokal asing. Sebagian besar saran ini berfokus pada mempelajari aturan jalan ketika berhadapan dengan orang-orang dari budaya lain. Komunikasi adalah tentang menyampaikan makna kepada orang lain. Ini adalah cara utama kami menjangkau orang lain untuk bertukar gagasan dan komoditas, mengembangkan dan membubarkan hubungan dan menjalankan bisnis. Kemudian bisa dilihat di exhibit 5.1. Itu ada gambar yang terdiri dari 6 kotak. Yang pertama itu ada pesan 1, yaitu attention. Attention itu ketika pesan dikirimkan, penerima harus memperhatikannya, yaitu mereka harus memilih pesan yang dimaksud dari rentan pesan serentak lainnya yang simultan untuk perhatian khusus. Kemudian di kotak kedua, interpretation. Setelah pesan dipilih untuk dimakan, penerima harus menafsirkan untuk mendekodekannya. Kemudian yang ketiga itu action. Akhirnya penerima harus memutuskan apakah akan menjawab atau tidak, dan jika demikian cara membuat dan mengirimkan tanggapan. Kemudian layar budaya pada komunikasi interpersonal. Komunikasi adalah tentang menyampaikan makna kepada orang lain, bukan hanya kata-kata. Bisnis pada umumnya dan manajemen khususnya bergantung pada kesediaan pemasok, investor, dan pelanggan. Bahasa dan budaya tidak hanya memberikan panduan tentang apa yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima, mereka memusatkan perhatian pada bagian pertukaran yang berbeda dan memberikan parameter untuk menafsirkan informasi. Sekian bagian saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kelvin Kusuma. Saya Kelvin Kusuma, saya akan melanjutkan presentasi dari Sultan. Selanjutnya, kognisi yang dimediasi secara budaya. Layar pertama melibatkan pengaruh budaya pada kognisi individu di sekitar. Episode komunikasi, yaitu bagaimana orang dan pesan sering dievaluasi dan proses dalam pikiran pengirim dan penerima sama. Di pesan kedua, protokol yang diamanatkan secara budaya. Layar kedua melibatkan pengaruh budaya pada protokol komunikasi atau perilaku yang diperlukan, seperti bagaimana kita membangun atau membentuk pesan kita dengan cara yang mungkin secara budaya konsisten untuk kita, tetapi kita berharap tidak bermasalah untuk penerima yang kita tuju. Selanjutnya ada Culture, Cognition, and Communication. Language and Linguistic Structure ini memainkan peran penting dalam memulai pembicaraan dan melakukan sebagian besar urusan manusia. Ini memfasilitasi sosialisasi, organisasi, dan manajemen. Itu juga memungkinkan kita untuk mengekspresikan perasaan kita dan memfasilitasi penyelesaian masalah dengan berpikir, baik secara diam-diam maupun secara vokal. Dapat dilihat di exhibit 5.3. Selanjutnya ada Selective Perception, Eye of the Beholder. Sepanjang proses ini, perbedaan budaya dapat memainkan peran kunci. Pertimbangkan contoh yang berhubungan dengan komunikasi nonverbal. Sementara komunikasi nonverbal umumnya digunakan di sebagian besar Asia sebagai cara untuk menyampaikan informasi yang halus. Misalnya, menolak permintaan tanpa ada yang kehilangan muka. Banyak orang di barat tidak memperhatikannya. Mereka tidak mencarinya. Bahkan hanya manajer di barat lebih suka mendengar dan berbicara secara terbuka. Selanjutnya ada cognitive evaluation.
Ketika orang melihat atau mendengar sesuatu, mereka memiliki kecenderungan untuk mengkategorikan informasi, sehingga mereka dapat membuat penilaian tentang keaslian, keakuratan, dan kegunaannya. Untuk merespon proses ini disebut evaluasi kognitif, dan budaya dapat memainkan peran utama. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatih. Fatih Rizky. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kelvin Kusuma. Selanjutnya itu adalah cultural logic assumption about shared meanings. Komunikasi interpersonal adalah proses interaktif yang membutuhkan dua atau lebih untuk bertukar pikiran, ide, emosi, pertanyaan, dan proposal dan sebagainya dalam suatu masyarakat untuk upaya menemukan titik temu. Ini adalah inti dari bagaimana kita melakukan bisnis, menegosiasikan kontrak, memimpin kelompok, bekerja dengan anggota tim, dan memotivasi karyawan. Dalam hal ini, salah satu aspek berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara adalah logika budaya yang mendasari pesan apapun. Budaya logika adalah proses menggunakan asumsi sendiri tentang perilaku normatif untuk menafsirkan pesan dari tindakan orang lain, sehingga berhipotesis tentang motif dan niat mereka. Lalu selanjutnya ada Culture Communication Protocols. Semua budaya dan subkulturnya menumbuhkan kepercayaan dari nilai sosial normatif yang memandu seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kepercayaan ini termasuk apa yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang dan apa yang mereka bisa lakukan, serta apa yang mereka harus lakukan dan tidak harus melakukan. Norma-norma dan nilai-nilai ini mempengaruhi bagaimana kita memilih untuk berkomunikasi dengan baik, bukan hanya dengan anggota dari yang memiliki kebudayaan yang sama, tetapi dengan anggota yang lain. Lalu di exhibit 5.5 Culturally Mandated Communication Protocol itu ada 4, yaitu yang pertama appropriate on inappropriate topics for discussion. Itu ada 3 isu. Yang pertama family and health issue, personal wealth, dan conversation sequencing. Lalu yang kedua message formatting, yaitu ada 2 isu, message content dan message context. Lalu yang ketiga conversational formalities, yaitu ada 3 isu. Yang pertama use of titles, speaking order, use of apologize. Lalu yang keempat ada acceptable or unacceptable behavior, yaitu ada 2 isu. Yang pertama interruption dan emotional displays. Lalu selanjutnya ada appropriate topics for discussion. Di dalam berkomunikasi, apa yang seseorang bisa dan tidak bisa dibicarakan itu bervariasi menurut budayanya. Di sini adalah bagaimana kita mengurutkan sebuah percakapan. Anda yang percaya bahwa menghindari percakapan yang bertele-tele dan langsung pada intinya itu lebih baik. Dan juga ada yang percaya bahwa di setiap percakapan kita harus memulainya dengan santai dan tidak langsung pada intinya percakapan. Oke, di sini saya presentasi akan dilanjutkan oleh Abdul Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muzaki, NIM-nya 2016-871. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Fatih Rizky. Nah, di sini ada mistake formatting, yaitu komunikasi begitu meresap dalam kehidupan kita sehari-hari dan begitu saling terkait dengan budaya, sehingga beberapa peneliti menyatakan bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Untuk beberapa orang, budaya adalah sebuah komunikasi. Nah, contohnya tuh orang berkomunikasi antara satu sama lain melalui perilaku, bukan hanya melalui perkataan. Nah, di sini menunjukkan bahwa asumsi budaya pada umumnya merupakan bagian dari bahasa yang diam, yang digunakan untuk menyampaikan makna dan kata-kata. Bahasa diam ini menggunakan nonverbal atau komunikasi visual untuk menyampaikan pesan kepada penerimanya. Pentingnya komunikasi nonverbal ini ditemukan oleh beberapa riset bahwa komunikasi verbal biasanya hanya menyampaikan kurang dari 35% dari apa yang dimaksudkan untuk dibicarakan. Ini menunjukkan bahwa karakteristik komunikasi nonverbal menjadi sangat penting saat berkomunikasi lintas budaya. Nah, jadi beberapa budaya tuh menekankan komunikasi tertulis, sementara yang lain tuh lebih menyukai komunikasi lisan yang lebih fleksibel.
Beberapa budaya lebih menyukai pesan dari orang luar yang datang melalui saluran yang tepat, sedangkan budaya yang lain memilih menggunakan channel informal seperti teman. Nah, di sini di gambar exhibit 5.6 ada gambar dari communication in low and high context. Yang pertama itu high context. Itu subtle, mistake content indirect or hidden. Terus nonverbal contextual, often very important. Medium often more important than message. Status difference often affect both medium and message. Nah, contohnya tuh declining a request with vagueness body language. Yang low context itu overt message content. Terus nonverbal cues often unimportant or ignored. Terus message typically more important than medium. Ada status difference can affect message or selanjutnya ada contohnya tuh declining a request by saying no. Itu yang buat low context. Di sini ada conversational formality, yaitu formalitas percakapan mencakup pedoman dan aturan formal atau implisit yang mengatur apa yang merupakan etiket percakapan formal yang dapat diterima atau dapat disukai. Selanjutnya ada conversational formality. Formalitas percakapan mencakup pedoman dan aturan formal atau implisit yang mengatur apa yang merupakan etiket percakapan formal yang dapat diterima atau disukai. Setiap budaya menempatkan batasan pada bagaimana dan kapan dan di mana kita berbicara kepada yang lain. Dan manajer yang berpengetahuan luas bisa mendapat manfaat dari pemahaman tersebut. Biasanya ada tujuan mendasar dalam penggunaan formalitas, seperti formalitas dalam penggunaan nama gelar, sikap saat sedang mempresentasikan diri, peran dalam permintaan maaf. Contohnya dalam penggunaan sebuah gelar pada nama, ini dapat mewakili suatu kekuasaan atau kuasa sebagai tanda penghormatan. Yang terakhir itu ada acceptable behavior. Budaya sering menjadi kendala dan sekaligus harapan pada apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima disertai interaksi antar pribadi. Masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Kita harus lakukan sebagai manajer adalah mempelajarinya dan menerima bahwa perbedaan budaya itu benar adanya agar kita bisa beradaptasi dengan cepat di tempat baru yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.